Abdurrahman Wahid atau yang akrab kita kenal sebagai Gus Dur adalah sosok ulama, pemikir Islam, dan negarawan yang meninggalkan jejak pemikiran yang masih sangat relevan hingga saat ini. Dalam dunia yang semakin kompleks, pemikiran beliau menjadi pelita bagi Indonesia yang beragam. Lalu bagaimana relevansi pemikirannya dengan kondisi umat Islam Indonesia saat ini? Beberapa gagasan utama Gus Dur. Yang pertama, Islam sebagai rahmatan lil alamin. Gus Dur menekankan bahwa Islam harus menjadi agama yang membawa kedamaian, kasih sayang, dan keadilan bagi semua manusia. Bukan hanya untuk umat Islam, ia menolak fanatisme dan eksklusivitas dalam beragama. Lalu yang kedua, pluralisme dan toleransi. Salah satu gagasan terkuatnya adalah pentingnya menghormati keberagaman agama, budaya, dan etnis. Gus Dur percaya bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama, baik muslim maupun non-muslim, dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Lalu yang ketiga, demokrasi dan hak asasi manusia. Ia mengajarkan bahwa Islam sejalan dengan prinsip demokrasi dan keadilan sosial. Menurutnya tidak ada pertentangan antara nilai-nilai Islam dan sistem demokrasi, selama demokrasi menegakkan keadilan dan melindungi hak asasi manusia. Lalu yang keempat adalah reformasi dan kebebasan berpikir dalam Islam. Ia mengkritik pemikiran Islam yang kaku dan mendukung reinterpretasi ajaran agama agar lebih relevan dengan perkembangan zaman. Menurutnya umat Islam harus berpikir secara kritis dan terbuka terhadap perubahan sosial. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman baik dari segi agama, budaya maupun suku. Namun hingga kini kita masih sering melihat konflik yang berakar pada perbedaan keyakinan. Gus Dur sejak lama menekankan bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Ia percaya bahwa semua warga negara, apapun agamanya, memiliki hak yang sama untuk hidup damai dan setara. Pemikirannya ini menjadi kunci dalam menjaga persatuan di tengah perbedaan. Relevansi gagasan Gus Dur dengan kondisi umat Islam saat ini. Demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan seperti politisasi agama dalam pemilu dan ancaman kebebasan berpendapat bagi ulama atau aktivis yang berbeda pandangan. Gus Dur juga menekankan bahwa Islam dan demokrasi bisa berjalan seiring. Hal ini masih sangat relevan untuk menjaga agar demokrasi di Indonesia tidak terpengaruh oleh politik identitas yang memecah belah. Lalu di sisi lain juga ada kelompok Islam yang terlalu kaku dalam memahami teks agama tanpa mempertimbangkan konteks zaman. Gagasannya mendukung Islam yang damai dan solutif, bukan Islam yang hanya sibuk menghakimi orang lain. Di era demokrasi seperti sekarang, masih ada pihak-pihak yang menggunakan agama sebagai alat politik untuk meraih kekuasaan. Gus Dur dengan tegas menyatakan bahwa Islam dan demokrasi bisa berjalan beriringan. Menurutnya, demokrasi tidak bertentangan dengan Islam selama prinsip keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan tetap dijaga. Ia juga menolak keras segala bentuk diskriminasi atas nama agama dan menegaskan bahwa negara harus bersikap netral dalam urusan keyakinan.